Baik, terima kasih Khairun Nisa yang telah memberi waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang konsep dasar pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran bahasa DMI. Pendekatan pembelajaran menurut Wati adalah pendekatan pembelajaran itu adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Sedangkan menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran adalah salah satu cara yang akan digunakan untuk membuat siswa belajar sesuai dengan tujuan. Kemudian, apa sih ciri-cirinya pendekatan itu? Adapun ciri-ciri pendekatan itu ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan belajar adalah sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran ini bisa jadi sebagai sudut pandang. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran juga bisa menjadi gagasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran bisa disebut sebagai jalan untuk menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya untuk jenis pendekatan yaitu ada 2, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau yang berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada yang berpusat pada guru. Kemudian dalam pendekatan pembelajaran ini dikenal beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Di antaranya yaitu pendekatan tujuan, pendekatan struktural, pendekatan komunikatif, pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan proses, pendekatan terpadu, dan pendekatan world language. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandar Wasid dan Suhender yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditentukan. Kemudian ciri-ciri metode pembelajaran yaitu yang pertama bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dengan materi. Yang kedua itu bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga itu tidak bereduksi materi, bahkan sebaiknya mengembangkan materi. Yang keempat itu memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Yang kelima yaitu mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Menurut Arens, istilah model pembelajaran ini mengarah kepada pendekatan tertentu terhadap instruksi yang terdiri dari tujuan, sintaks, pola, urutan atau alur, lingkungan, dan sistem pengelolaan secara keseluruhannya. Instruksi yang dimaksud adalah segala ketentuan yang dimaksud untuk dikerjakan. Dalam hal ini adalah siswa. Menurut Arens, perangkat instruksi ini perlu memenuhi berbagai komponen agar dapat menjadi kesatuan model pembelajaran yang utuh dan berfungsi dengan baik untuk siswa. Sedangkan menurut Adi, model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dalam suatu kegiatan pembelajaran ini akan menentukan model pembelajaran tidak lepas dari mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis model pembelajaran.
ada banyak nih jenis-jenis model pembelajaran. Salah satu referensi yang paling sering digunakan adalah model pembelajaran Richard Arens yang terdiri dari 8 jenis, diantaranya yaitu presentasi dan penjelasan langsung, presentasi dan penjelasan langsung, media visual dan teks, inquiry, teaching thinking, berbasis kasus, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat yaitu ada teknik pembelajaran. Menurut Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, teknik pembelajaran adalah jalan, alat, atau media yang digunakan untuk guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke tujuan yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, sehingga metode yang diimplementasikan dalam suatu pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin cukup dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dealita.